Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga untuk menghitungnya pun kita tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan sekedar ucapan lisan, tapi lebih dari itu, bersyukur adalah kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir nanti. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau ini yang berkaitan tentang adab salam. Di hadis yang pertama, Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang menyebutkan tentang 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antara hak seorang muslim adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Di hadis yang pertama beliau menyebutkan secara umum tentang syariat mengucapkan salam. Kemudian di hadis-hadis berikutnya beliau akan menyebutkan beberapa adab yang berkaitan tentang salam. Sebelum kita masuk ke hadis tentang adab salam ini, perlu kita sedikit mengulang tentang salam. Apa itu salam? Apa itu? Apa maksud daripada salam? Apa pengertian daripada salam? Para ulama menyebutkan salam yang kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, ini adalah doa. Ketika kita bertemu dengan saudara kita doakan dia supaya dia selamat. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Ini yang pertama. Ini adalah doa, mengandung doa. Makna yang kedua, ini mengandung khobar. Mengandung khobar. Apa itu khobar? Kita memberitahukan saudara kita ini bahwasanya dia selamat dari kita. Kita tidak akan mengganggunya. Makanya konsekuensi kita ketika mengucapkan salam, maka
kita tidak boleh mengganggu saudara kita, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Dikatakan ketika kita mengatakan assalamualaikum, maknanya adalah anta minni salimun wa ana minka salimun. Saya selamat, engkau selamat dari saya tidak akan mengganggumu. Begitu juga saya selamat darimu, kamu tidak akan mengganggu saya. Karena banyak orang yang tidak faham tentang makna salam ini, seringkali ketika orang ingin menipu, dia mengucapkan salam. Biasanya di chat sekarang kan begitu dia. Di media sosial orang chat kita, telepon kita, dia bilang assalamualaikum, dia bilang. Tapi setelah itu dia tipu kita. Berarti dia belum faham makna daripada salam itu. Ketika dia mengatakan kamu selamat dari saya, berarti seharusnya dia tidak boleh mengganggu dia, tidak boleh mencaci maki dia, apalagi harus menipu dia. Itu makna daripada ucapan salam. Oleh karenanya orang-orang Yahudi, salah satu yang mereka irikan dari syariat Islam adalah ada salam di situ. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal yahuda qaumu hasadin. Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah umat yang hasad, umat yang iri. Wa innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsuduna ala salam. Tidak ada sesuatu yang mereka hasati, yang mereka iri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita daripada mereka iri terhadap syariat salam. Jadi salam ini adalah sangat luar biasa di dalam Islam. Sehingga ada adab-adab yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan salam ini. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala hadis yang ketujuh dari Kitabul Jami'. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin war rakibu 'alal mashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Anak-anak mengucapkan salam kepada orang yang lebih dewasa. Wal marru 'alal qa'idi. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri. Orang yang sedikit, kelompok yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan riwayat dari Imam Muslim ada tambahan lafaz warrakibu 'alal mashi. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Hadis ini, tema daripada hadis ini atau adab yang dapat kita petik dari hadis ini adalah tentang siapa yang disyariatkan untuk mulai mengucapkan salam. Secara umum kita dianjurkan mengucapkan salam, tapi lebih khusus lagi ada orang-orang yang mana Nabi SAW anjurkan mereka untuk memulai mengucapkan salam. Hadis ini juga menunjukkan begitu sempurnanya agama Islam. Sangat detail. Masalah siapa yang dahuluan mengucapkan salam itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apalagi urusan yang lebih besar. Masalah pemerintah, masalah politik, masalah ekonomi, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada 4 orang yang
dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang pertama, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Yang kecil terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang dewasa. Anak kecil yang umurnya lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang umurnya lebih tua. Para ulama menjelaskan, setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Baik hikmahnya itu kita ketahui atau tidak kita ketahui. Apa hikmah? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak-anak atau yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua? Dijelaskan oleh para ulama, mengucapkan salam ini adalah bentuk penghormatan. Mengucapkan salam ini adalah bentuk penghormatan. Maka yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua adalah dengan cara dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Bukanlah bagian dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih dewasa. Bukan bagian dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih dewasa. Orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih kecil. Dan orang yang tidak mengetahui hak orang yang alim. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memuliakan, untuk menghormati orang yang lebih dewasa daripada kita. Salah satu caranya adalah dengan cara mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih dewasa. Ada pertanyaan, bagaimana kalau yang dewasa lebih dulu mengucapkan salam? Kebalikan. Secara hukum asal yang kecil mengucapkan salam kepada yang dewasa. Sekarang bagaimana kalau yang dewasa, yang lebih tua ini mengucapkan salam kepada yang lebih muda? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Secara hukum adalah boleh. Secara hukum adalah boleh. Kenapa? Orang yang dalam sebuah kaidah disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, orang yang meninggalkan sunnah, yang sunnah apa? Kecil mengucapkan salam terlebih dahulu. Orang yang meninggalkan sunnah tidak mesti dia jatuh dalam hal yang makruh. Anak-anak atau orang dewasa yang mengucapkan salam, seharusnya dia yang diberikan salam, tetapi dia yang duluan. Berarti dia yang melakukan sunnah terlebih dahulu. Sedangkan yang kecil ini, yang muda ini, dia meninggalkan sunnah, tetapi tidak mesti dia telah melakukan hal yang makruh. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, wala yalzam min tarkil mustahabbi al-karaha. Tidak melazimkan, tidak mesti orang yang meninggalkan suatu yang hukumnya sunnah dia terjatuh dalam perkara yang makruh. Bal yakunu khilafal aula. Akan tetapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama, meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Falau tarakal ma'muru bil ibtida'i fa bada'ahu al-akhar kana al-ma'muru tarikan lil mustahabbi wal akharu fa'ilan li sunnati. Seandainya orang yang diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam, yaitu anak-anak yang lebih muda, dia yang diperintahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Tetapi yang mulai mengucapkan salam adalah orang yang lebih dewasa.
Tetapi ketika bertemu yang memulai mengucapkan salam adalah yang lebih dewasa, maka yang muda tadi meninggalkan sunnah dan yang tua yang mulai mengucapkan salam dia telah melakukan hal yang sunnah. Tetapi yang muda tidak bisa kita hukumi dia meninggalkan hal atau dia jatuh dalam perkara yang makruh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak-anak. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sayyar beliau mengatakan, kuntu amshi ma'a Thabitin al-Banani famarra bisibyanin fasallama alaihim. Aku pernah berjalan bersama Thabit al-Banani. Kemudian beliau melewati sekelompok anak-anak, kemudian beliau terlebih dahulu mengucapkan salam. Wa haddatsa Thabitun annahu kana yamshi ma'a Anasin famarra bisibyanin fasallama alaihim. Thabit al-Banani bercerita bahwasanya beliau pernah berjalan bersama Anas bin Malik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melewati sekelompok anak-anak dan Anas bin Malik terlebih dahulu mengucapkan salam. Wa haddatsa Anasun annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyanin fasallama alaihim. Dan Anas bercerita juga bahwasanya beliau pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melewati anak-anak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam? Kata para ulama, ini menunjukkan akan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pilih-pilih untuk mengucapkan salam. Sekalipun kepada anak kecil, beliau tetap mengucapkan salam. Bahkan mungkin sebagian orang yang dia merasa lebih tua, lebih senior, mungkin dia GR untuk mengucapkan salam kepada anak-anak yang lebih muda daripada dia. Yang senior terkadang tidak mau mengucapkan salam kepada yang junior. Tapi berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan akan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam terlebih dahulu? Ini sebagai bentuk pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang anak-anak tidak faham masalah ini. Tapi ketika kita yang lebih tua, yang lebih dewasa mengucapkan salam kepada anak-anak, kepada yang lebih muda, mungkin pertama kita mengucapkan salam, kedua kita mengucapkan salam, tapi insya Allah yang ketiga kepada seterusnya mereka lah yang akan pertama kali mengucapkan salam kepada kita. Ini poin yang pertama, orang yang anak-anak atau yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih dewasa. Poin yang kedua adalah wal marru 'alal qa'idi. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ketika kita sedang duduk, ada orang yang berjalan melewati kita. Secara hukum asal, siapa yang pertama mengucapkan salam? Yang berjalan. Apa hikmahnya? Al-Maziri mengatakan, lam ara fi ta'lilihi nassan. Saya tidak menemukan ada dalil yang menunjukkan hikmah dari perintah Nabi ini. Wa qad yahtamilu an yajri fi ta'lilihi ala hadhihi al-uslub. Tetapi beliau mengatakan bisa kita cari-cari apa hikmahnya. Beliau menyebutkan beberapa hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan orang yang berjalan ini terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Apa hikmah yang pertama? Yang pertama, untuk menenangkan hati orang yang sedang duduk. Untuk menenangkan hati orang yang sedang duduk. Dikatakan oleh Al-Maziri, fayuqal innal qa'ida qad yatawaqqa'u syarran minal waridi alaihi aw yujisa fi nafsi khifah fa idza batada'ahu bis salami anisa ilaihi. Beliau mengatakan orang yang duduk, kita di rumah sedang duduk misalkan, di depan rumah sedang duduk, ketika ada orang yang berjalan, pasti ada
yang apalagi orang tersebut tidak kita kenal. Ya, apalagi yang datang itu adalah orang yang tidak kita kenal. Apa yang terjadi? Pasti ada was-was dalam hati kita. Jangan-jangan orang ini ingin berbuat buruk kepada saya. Jangan-jangan orang ini ingin mengganggu saya. Biasanya seperti itu. Apalagi yang datang itu adalah orang yang tidak kita kenal. Tetapi ketika dia datang lewat, kemudian dia mengucapkan salam, maka kita pun akan tenang. Karena konsekuensi salam apa? Dia tidak akan mengganggu kita. Tentunya ini kalau orang faham tentang makna salam. Itu yang pertama. Pertama, untuk menenangkan hati orang yang duduk tadi. Hikmah yang kedua, aw li'anna al-qa'idah yashuqqu 'alaihi mura'atul marrin ma'a kathratihim wa tashawuf ilaihim fasaqatatil bada'atu 'anhu wa amara biha al-mar li'adamil mashaqqa 'alaihi. Orang yang duduk, ketika ada orang yang berjalan melewati dia, kira-kira yang melewati dia, kalau dia duduk di pinggir jalan, kira-kira yang melewati dia 1 atau 2 orang atau lebih dari itu. Biasanya ada orang duduk di depan rumahnya, kebetulan di depan jalan raya. Yang berjalan di depan rumahnya itu 1-2 orang atau banyak orang? Tentunya banyak orang. Kalau yang disyariatkan adalah yang duduk mengucapkan salam kepada yang berjalan, kira-kira berapa kali akan dia mengucapkan salam? Akan banyak kali. Tentunya ini akan memberatkan orang yang duduk tadi. Ini akan memberatkan, menjadikan dia terbebani untuk tetap mengucapkan salam. Tetapi kalau yang lewat mengucapkan salam, dia hanya menjawab saja. Dia hanya cukup menjawab. Dan orang yang berjalan ini cukup mengucapkan salam sekali, karena dia akan pergi. Datang yang lain mengucapkan salam, dan orang tersebut hanya menjawab saja. Itu dia ada sekitar 2 hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi SAW menganjurkan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Kemudian poin yang ketiga adalah wal qalilu 'alal katsir. Sekelompok orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. 1 orang mengucapkan salam kepada 2 orang. 2 orang mengucapkan salam kepada 3 orang dan seterusnya. Dan ini sudah dipraktekkan dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu 60 dhira'an. Thumma qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Panjang beliau, tinggi beliau 60 dhira'an. 60 hasta. Tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Idhhab fasallim ala ulaika nafar." Pergilah dan ucapkanlah salam kepada sekelompok malaikat. Pergi dan ucapkan salam kepada sekelompok malaikat. Fastami' ma yuhayyunaka, dan dengarkanlah apa yang mereka jawab salam yang kau bacakan. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Itu adalah salammu dan salam keturunanmu. Fa dhahaba faqala, kemudian Nabi Adam pergi dan beliau berkata, "Assalamu alaikum." Faqalu, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Setelah Nabi Adam mengucapkan assalamu alaikum 1 orang, beliau mengucapkan salam kepada sekelompok malaikat, dan dijawab oleh malaikat itu waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan warahmatullah. Fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam fi tuli 60 dhira'an.
semua orang yang masuk ke dalam surga maka bentuknya seperti Nabi Adam, yang mana tingginya adalah 60 hasta. Falam tazal al-khalqu tanqusu ba'dahu hatta al-an. Dan tingginya manusia senantiasa memendek. Semakin lama semakin pendek. Umat manusia semakin lama semakin jauh, semakin jauh dari Nabi Adam, maka semakin pendek posturnya. Sampai sekarang, sampai sekarang, hadis riwayat Bukhari. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi SAW perintahkan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak? Di dalam Islam ada kaidah mengatakan al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat orang umum itu didahulukan daripada maslahat pribadi. Maslahat umum itu didahulukan daripada maslahat pribadi. Maka orang yang umum, orang yang banyak ini itu lebih didahulukan daripada orang yang sedikit. Hikmah yang lain adalah supaya meringankan beban orang yang banyak. Seandainya orang banyak satu-satu mengucapkan salam, tentu akan berat dibandingkan dengan orang yang sedikit. Kemudian yang keempat, warrakibu 'alal mashi. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Terkadang kalau kita pergi ke masjid, pergi kerja misalkan, kita menggunakan kendaraan. Sebagian jamaah berjalan kaki. Maka yang disyariatkan adalah yang berkendara baik dengan motor atau dengan mobil, itu dialah yang seharusnya terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk melatih orang yang berkendara ini agar dia tawadhu. Karena biasanya kalau kita menggunakan kendaraan, biasanya ada rasa apa kita katakannya? Ada rasa bangga. Kalau kita bandingkan diri kita yang menggunakan kendaraan dengan orang lain yang sekedar berjalan kaki. Maka untuk menghilangkan kesombongan itu, menghilangkan kibur itu, menghilangkan rasa bangga itu, maka Islam menganjurkan kita untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan. Karena apa yang di sekitar kita ini berpengaruh terhadap kesombongan kita. Apa yang di sekitar kita itu bisa berpengaruh terhadap kesombongan, menimbulkan kesombongan. Kalau kita misalkan rumah kita bagus, mewah, ketika di samping kita ada rumah yang sederhana, terkadang ada rasa di situ. Ketika pakaian kita mewah, harga jutaan rupiah, kemudian duduk di dekat orang yang mungkin bajunya sudah lusuh, terkadang ada rasa di situ. Rasa apa? Rasa sombong. Atau kendaraan kita yang harganya ratusan juta, jangankan orang berjalan kaki, orang yang di samping kita ada yang menggunakan kendaraan yang harganya mungkin di bawah 100 juta, second lagi, terkadang ada rasa bangga di situ. Maka untuk menghilangkannya, salah satu caranya adalah ketika kita bertemu, kita terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang tersebut. Dan ini juga melatih kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak sombong dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, itu hadis yang ke-7 tentang adab salam. Hadis yang ke-8 masih berkaitan tentang adab salam. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah atas kelompok orang apabila sekelompok orang tersebut melewati orang lain yang mengucapkan salam adalah salah satu dari mereka. Ada 5 orang, 10 orang sedang berjalan, dia melewati orang lain misalkan. Apakah semua orang harus mengucapkan salam? Nabi mengatakan cukup satu orang yang mewakili. Cukup satu orang yang mewakili. Wa yujzi 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Begitu juga ketika menjawab. Ada orang yang mengucapkan salam kepada sekelompok orang. Cukup satu orang dari yang menjawab salam ini untuk menjawabnya, maka itu sudah cukup. Bisa difahami nih Kiki? Jadi kalau ada sekelompok orang ingin mengucapkan salam kepada orang lain, maka cukup satu orang mewakili. Begitu juga ketika menjawabnya, maka cukup satu orang untuk menjawabnya. Karena kalau satu orang menjawabnya, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, hadis ini lemah. Hadis yang kita baca ini adalah hadisnya lemah. Dan Imam Bukhari mengatakan fihi nawar. Di dalam sanad hadis ini ada perawi yang dia lemah, tidak kuat periwayatannya. Akan tetapi sebagian ulama mengumpulkan jalur-jalur yang lain sehingga banyaklah jalurnya. Sekalipun lemah, tetapi dia saling menguatkan. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadisnya adalah hadis hasan karena banyak jalurnya. Begitu juga dengan ulama yang lain seperti Syekh Al-Bassam dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara adab salam adalah apabila ada sekelompok orang ingin mengucapkan salam kepada orang lain, maka cukup satu orang mewakili. Begitu juga dalam menjawabnya. Ketika dia ada sekelompok orang ingin menjawab salam, maka satu orang cukup mewakili. Tentu yang lebih utama adalah apa? Kalau ada 10 orang melewati 1 orang atau melewati 5 orang misalkan. Yang utama adalah 10-10-nya mengucapkan salam. Tetapi kalau satu saja yang mengucapkan salam itu sudah cukup. Begitu juga dalam menjawab. Ketika ada 1 orang mengucapkan salam kepada 10 orang. Secara hukum aula yang lebih utama adalah 10-10-nya menjawab salam. Akan tetapi seandainya hanya 1 orang yang menjawabnya, itu sudah cukup. Karena dia menjadi fardu kifayah. 1 orang menjawabnya itu sudah cukup. Dan ini adalah pendapat dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fa in kana al-muslimu alaihi, fa in kana al-musallamu alaihi wahidan, ta'ayyana alaihi rad." Apabila orang yang diberi salam itu 1 orang, maka wajib baginya untuk menjawab salam. Kita mengucapkan salam kepada 1 orang. Maka 1 orang ini, apa hukumnya dia menjawab salam? Wajib dia menjawab salam. Wa in kanu jama'ah kana ar-raddu fardhu kifayah fi haqqihim. Akan tetapi apabila yang diberi salam itu sekelompok orang, maka hukumnya menjadi fardhu kifayah. Fa idza radda wahidun minhum saqatal haraju 'anil baqin. Apabila 1 orang menjawab salam, maka yang lainnya tidak berdosa. Kemudian beliau mengatakan wal afdal
an yabtadi al-jami'u bis salam. Tetapi yang afdal, yang lebih utama adalah semua mereka mulai mengucapkan salam, wa an yaruddal jami'u. Begitu juga yang menjawab adalah semuanya. Itu yang lebih utama. Tapi secara hukum kalau satu mewakili itu sudah cukup. Kemudian adab yang ketiga adalah yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, hadis yang ke-9. Beliau mengatakan wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Tapi kata para ulama bukan dari Ali tapi dari Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Fa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi." Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau orang Nasrani. Ini salah satu adab adalah kita dilarang memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Di sini Nabi menyebutkan Yahudi dan Nasrani, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya dari agama yang dibuat oleh manusia. Kalau Yahudi Nasrani masih dari ada nabi mereka. Ada nabi mereka, tapi mereka rubah syariat nabi mereka. Yang itu saja ahli kitab saja Nabi SAW melarang kita untuk memulai mengucapkan salam. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW melarang? Padahal ini bagus, ya kan? Kenapa Nabi SAW melarang kita? Yang pertama karena Nabi yang melarang, sudah selesai masalah. Kalau Nabi melarang kita, sudah kita dengarkan. Jangan kita lakukan kalau Nabi sudah melarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW maka kerjakan. Dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Jadi ketika salah satu sikap seorang muslim ketika ada perintah dari Nabi, hendaklah dia kerjakan tanpa dia harus cari-cari apa hikmahnya. Ketika Nabi melarang maka tinggalkan tanpa dia harus tahu apa hikmahnya itu. Sikap seorang muslim ketika berhadapan dengan perintah Nabi atau larangan Nabi SAW. Adapun kalau kita ingin tahu hikmahnya, itu sekedar menguatkan kita saja. Sekedar untuk menguatkan kita saja, tidak mesti kita harus tahu apa hikmahnya. Ketika Nabi perintahkan, kerjakan. Ketika Nabi larang, maka tinggalkan. Para ulama menyebutkan beberapa hikmahnya. Di antaranya adalah salam adalah bentuk penghormatan. Salam adalah bentuk penghormatan seperti yang kita jelaskan tadi. Yang kecil terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang dewasa karena ini bentuk penghormatan. Maka seorang non-muslim itu tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan dari seorang muslim. Makanya dia lanjutkan di situ, wa idza laqitumuhum fi tariqin, apabila kalian bertemu dengan non-muslim Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya di satu jalan, fattarruhum ila adyaqihi, jangan minggir, tapi hendaklah dialah yang minggir. Karena kita minggir, ini bentuk penghormatan kepada dia. Tapi kalau kita jalan lurus saja, nanti biar dia yang mencari jalan yang lain. Kemudian di antara hikmahnya adalah kenapa Nabi melarang kita untuk mengucapkan salam kepada non-muslim? Karena salam ini akan menimbulkan kecintaan. Salam ini akan menimbulkan kasih sayang. Sedangkan dalam Islam kita harus berlepas diri kepada orang-orang non-muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang mana mereka cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang muslim tidak akan cinta kepada orang non-muslim. Dan mengucapkan salam itu akan menimbulkan kasih sayang. Makanya
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan mendapatkan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai, saling kasih sayang dengan sesama kalian, sesama muslim. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya kasih tahu sesuatu amalan yang apabila kalian lakukan amalan tersebut kalian akan saling mencintai. Apa amalan tersebut? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam antara kalian. Kalau kita ingin saling mencintai sesama kita, maka hendaklah kita menebarkan salam, saling mengucapkan salam kepada sesama muslim. Kemudian hikmah yang lain adalah kenapa Nabi SAW melarang kita? Karena salam itu mengandung doa. Doa keselamatan. Keselamatan di mana? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Orang Yahudi, orang Nasrani atau non-muslim yang lainnya, dia tidak akan pernah selamat dari neraka sampai dia benar-benar beriman. Itulah kenapa Nabi SAW melarang kita mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun non-muslim yang lainnya. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah karena salam ini adalah mengandung doa, mengandung doa keselamatan. Keselamatan di mana? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Orang non-muslim dia tidak akan pernah selamat dari neraka di akhirat kelak sampai dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan tentang hukum mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa ikhtalafa al-ulama'u fi raddi salami 'ala al-kuffar wa ibtida'ihim bihi. Famadhhabuna tahrim ibtida'ihim bihi. Para ulama berselisih pendapat terkait hukum menjawab salam orang kafir atau memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Famadhhabuna, kata Imam Nawawi, madhab kami, madhab Syafi'i, tahrim ibtida'ihim bihi, haram hukumnya memulai mengucapkan salam kepada orang non muslim dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya adalah haram. Wa daliluna fil ibtida'i qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil kami, kata beliau, yang menunjukkan hukumnya haram adalah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa bihadza alladhi dzakarnahu an madhhabina qala aktsaru ulama'u wa 'ammatus salafi. Kata beliau, dan pendapat yang kami sebutkan ini, yang mana itu adalah madhab kami, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Kata beliau, pendapat mayoritas ulama mengharamkan memulai mengucapkan salam. Bagaimana misalkan terkadang ada keadaan tertentu kita dipaksa untuk memulai mengucapkan salam. Kata para ulama, memang kalau kita terpaksa boleh dengan catatan jangan gunakan assalamualaikum. Bisa dengan selamat pagi, bisa dengan selamat sore. Yang penting jangan menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita mungkin jadi bawahan. Kita jadi bawahan. Ada atasan kita, ternyata dia non-muslim. Terkadang mengharuskan kita untuk memulai mengucapkan salam kepada dia. Maka gunakanlah salam yang umum. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tapi jangan menggunakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sebelum kita akhiri, bagaimana kalau mereka yang dahulu mengucapkan salam kepada kita? Terkadang orang-orang sekarang non-muslim paham dia salam ini. Terkadang dia duluan mengucapkan salam kepada kita. Apakah kita jawab waalaikumsalam? Maka apa jawabannya? Waalaikum. Cukup menjawab waalaikum.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa alaikum. Cukup dengan wa alaikum dan atas sekalian. Sudah selesai. Tanpa ada tambahan assalam waalaikumsalam, tanpa ada tambahan assalam, tapi cukup waalaikum. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Dakhala ba'dul yahudi dzata yawmin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka ya Muhammad." Datang orang-orang Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Apa artinya? Apa artinya assalamu alaik? Orang Yahudi mengatakan assam. Apa assam? Kematian. Dia tidak mengatakan assalamu, tapi dia mengatakan assamu. Orang Yahudi ini bertemu dengan Nabi. Dia mengatakan assalamu alaik. Kematian atasmu. Semoga engkau mati. Itu bahasanya, bahasa kasarnya. Wahai Muhammad, semoga engkau cepat mati. Itulah bahasanya. Dia tidak mengatakan assalam. Tapi mirip-mirip. Mungkin orang yang tidak fokus mungkin dengarnya assalam, padahal yang dikatakan adalah assam.